Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya masih di ruang Cafe Matematika. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, sahabat MS semuanya yang kali ini sedang belajar untuk persiapan PAT, mari kita belajar bersama-sama dan kita simak untuk pembahasan soal prediksi penilaian akhir tahun. Nah, langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Perbandingan usia Tony terhadap usia Arka adalah 7:3. Ya. Jika usia Arka adalah 6 tahun, maka selisih usia Tony dan Arka adalah. Nah, di sini usia Arka itu sama dengan 6 tahun, ya, 6 tahun. Kemudian perbandingannya, ya, perbandingan usia Tony terhadap usia Arka, ya, berarti kalau Tony terhadap Arka itu berarti kita tulis yaitu T dibanding A, ya, perbandingan Tony terhadap Arka itu adalah 7 dibanding 3, ya. T itu untuk usia Tony, A itu untuk usia Arka, ya. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Karena perbandingan Tony dan Arka itu adalah 7:3, maka tentunya umurnya lebih tua Tony, ya. Berarti kalau kita jawab tentang selisih, ya, selisih usia Tony dan Arka, ya, itu saya tulis T dikurangi A, ya. Nah, sehingga T dikurangi A saya bandingkan dengan usianya Arka, ya. Ya, itu akan sama dengan selisih dari perbandingannya. T kurangi A berarti 7 dikurangi 3 dibanding Arkanya itu 3, ya. Nah, sehingga ini 7, ya. Sehingga T dikurangi A per 6 itu adalah usia Arka, sama dengan 4/3. Sehingga kita akan peroleh, ya, selisihnya adalah 4/3, ini 6-nya naik dikalikan 6. Nah, jadi sama dengan berapa? T kurangi A sama dengan 6 dibagi 3 itu 2, berarti 4 kali 2. 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Nah, jadi selisihnya adalah 8 tahun. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Saya kira cukup mudah, ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2.
Ali mempunyai 28 kelereng, ya, sedangkan kelereng Tio 12 butir lebih banyak dibandingkan milik Ali. Nah, perbandingan kelereng Ali terhadap kelereng Tio adalah, jadi saya tulis kelereng Ali itu 28. Kelereng Tio 12 butir lebih banyak, berarti kelereng Tio itu 12 butir lebih banyak, berarti 12 butir ditambah 28 sama dengan 40. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan kelereng Ali terhadap kelereng Tio. Berarti ditanyakan kelereng Ali, ya, dibandingkan dengan kelereng Tio. Nah, jadi berapa ini? 28 dibanding 40. Nah, di sini kita akan sederhanakan. Kalau kita bagi dengan 4, ya, jadi ini dibagi dengan 4, akan diperoleh, ya, 28 bagi 4 itu 7, 40 dibagi 4, 10. Maka perbandingannya adalah 7 banding 10. Jadi jawabannya adalah C. Nah, bagaimana sahabat MTS semuanya? Ya, saya kira masih cukup mudah, ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sebuah kelas adalah 3 banding 5, ya. Siswa laki-laki dan perempuan. Jadi diketahui L dibanding P itu sama dengan 3 dibanding 5. Jika jumlah siswa kelas itu 32, berarti diketahui L ditambah P itu sama dengan 32. Maka selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah, nah di sini karena perbandingannya itu adalah 3 banding 5, 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan, berarti banyak perempuannya. Jadi yang ditanyakan berarti P dikurangi L. Nah, maka kita jawab, ya. P dikurangi L saya bandingkan dengan P ditambah L, ya. Maka akan sama dengan P-nya berapa di sini? P-nya 5, ya, P-nya 5 dikurangi L-nya 3 dibagi P tambah L 32. Sorry, salah. Bukan ini, ya. Saya hapus dulu, bukan ini, ya. Jadi perbandingannya yang kita tuliskan yaitu berapa? 5 ditambah 3. Nah, sehingga P dikurangi L per ini 32 akan sama dengan 2 dibanding 8. Saya lakukan di sini, berarti P dikurangi L sama dengan 2 per 8 dikali ini 32. Hasilnya ini dibagi 8 itu 4, ya. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, jadi selisihnya adalah 8 siswa. Oke. Saya kira masih cukup mudah, ya, Nana, ya. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 4. Sebidang lahan berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1 banding 200. Jika ukuran lahan pada gambar adalah 10 cm kali 8 cm, maka
luas sebenarnya, ya, luas sebenarnya lahan tersebut adalah, ya, jadi skala diketahui itu 1:200, artinya 1 cm mewakili 200 cm. Nah, sehingga misalkan ini panjang, ini lebar gitu ya. Nah, panjang sebenarnya itu berarti karena ini sentimeter, 10 cm, berarti 1 dikali, karena skalanya 1:200, berarti 10 dikali 200 sama dengan 2000 cm. Kalau dijadikan meter itu berarti 20 meter. Kemudian lebar sebenarnya, ya, lebar sebenarnya itu 8 cm dikali 200, yaitu 1600 cm atau sama dengan 16 meter. Sehingga luas sebenarnya itu sama dengan 20 dikali 16 sama dengan 320 meter persegi. Nah, ini luas sebenarnya. Jadi jawabannya yang C, ya. Ya, cukup mudah ya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 5. Kota A dan kota B berjarak 40 km di sebuah peta. Jarak kedua kota tersebut adalah 8 cm. Maka skala yang digunakan adalah, nah, jadi skala itu kan rumusnya bandingan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, sehingga jarak pada peta itu 8 cm dibanding dengan 40 km. Nah, untuk membandingkan itu kita samakan penyebutnya, ya. Jadi kita jadikan cm semuanya. 8 cm ini kalau dijadikan cm, maka 40 kalau jadikan meter itu tambah 0,3. Meter jadikan senti tambah 0,2. Berarti ini 4 juta sentimeter. Nah, kemudian kita sederhanakan karena sudah sama satuannya. Maka ini dibagi 8 itu 1, dibagi 8 itu 5. Ya, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1:500. Itu skalanya. Nah, yaitu yang mana? Yaitu yang D. Oke. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 6. Kevin membeli 5 kaos dengan harga 120.000. Semua kaos tersebut dijualnya kembali dengan harga 30.000 per buah. Dari situasi tersebut, Kevin mengalami untung atau rugi, ya. Baik. Jadi diketahui harga beli itu sama dengan berapa ini? 120.000 rupiah. Nah, harga jualnya tentunya kan karena ini per buahnya 30.000 berarti 3
30.000 kalikan 5 kaos ya per buahnya. Jadi berapa ini ya? 150.000. Nah, karena harga jualnya lebih besar dari ya karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka akan untung ya, untung. Nah, untungnya berapa? Jadi untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli, berarti 150.000 dikurangi 120.000, jadi sama dengan 30.000. Nah, ini untungnya ya. Jadi untungnya sama dengan 30.000. Jadi mengalami keuntungan 30.000 rupiah. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Rosi menabung sebesar 3 juta rupiah di sebuah bank. Setelah 15 bulan tabungannya menjadi 3.225.000. Persentase bunga per tahun yang diberikan oleh bank tersebut adalah iya, jadi tabungan awal itu 3 juta. Kemudian setelah ya, ini tabungan awal, tabungan akhir setelah 15 bulan itu 3.225.000. Kemudian lama menabung atau N ya sama dengan 15 bulan. Nah, persentase bunga per tahun adalah, jadi di sini bunga 15 bulan itu sama dengan tentunya kan 3.225.000 dikurangi 3 juta disama dengan 225.000. Ini selama 15 bulan. Nah, selama 1 tahun berarti kalau bunga 1 tahun atau 12 bulan berarti berapa? Yaitu 12 per 15 dikalikan 225.000, yaitu ini dibagi 15 itu ini juga 15 ya. Sehingga 12 kali 15 150, 180, jadi 180.000. Nah, ini bunga 1 tahun. Nah, berapa persen? Nah, persentasenya, persentase bunga itu sama dengan 180.000 per 3 juta dikali 100%. Ya, di sini nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 18 bagi 3, 6%. Nah, itu ya. 6%, jadi sama dengan jawabannya adalah A.
Cara apa namanya baginya, ini nolnya 4, saya coret. Ini yang 4 kita coret. Kemudian ini 2, ini 2. Jadi 18 dibagi 3 ya, 6%. Baik, saya kira itu ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nomor 8 ya. Sebuah barang dengan berat kotor 50 kg dan tara 2%, maka neto adalah. Nah, jadi berat kotor itu bruto ya, bruto itu 50 kg. Kemudian tara itu 2%. Nah, sehingga berat taranya atau potongannya ya, itu sama saja dengan 2/100 dikalikan 50 ya. Nah, sehingga sama dengan ini 100/100 berarti 1 kilogram. Ini taranya. Sehingga netonya, neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya 50, taranya 1, berarti sama dengan 49 kilogram. Ya, jawabannya adalah B. Gimana? Bisa dimengerti ya? Saya akan lanjut lagi soal berikutnya, nomor 9. Ivan menjual sebuah dompet dengan harga 46.000. Dengan harga tersebut memperoleh keuntungan sebesar 15%. Jadi harga beli dompet tersebut adalah, nah baik. Jadi harga jualnya itu sama dengan 46.000. Untung itu 15%, yang ditanyakan harga beli ya. Baik, karena untung itu berarti harga jual lebih besar daripada harga beli, maka ya kan kalau dirumuskan itu ya, harga beli itu kan sama dengan harga jual dikurangi untung gitu ya. Nah, sehingga untung itu sama dengan ya, untung itu diperoleh dari persentase P/100 dikalikan harga beli. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini saya pindah ke ruas kiri menjadi harga beli ditambah ya P/100 kali harga beli itu sama dengan harga jual. Nah, ini artinya kan 100/100 gitu ya. Jadi ini satu harga beli itu saya nyatakan, kita samakan penyebutnya yaitu 100/100. Jadi 100/100 harga beli ditambah P/100 harga beli sama dengan harga jual. Sehingga akan diperoleh ya, ini 100 ditambah P sama dengan per 100 kali harga beli sama dengan harga jual. Ya, kalau kita akan mencari harga beli, ya, harga belinya sama dengan ini naik ya, 100-nya 100
Kemudian yang ini turun 100 tambah P kalikan harga jual. Nah, ini kita akan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi ini proses untuk memperoleh rumus ini. Nah, sehingga diperoleh harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persen unta seuntungnya 15 dikalikan harga jualnya 46.000. Oke, kita kita pindah sini. Jadi harga beli 100 per 115 kalikan 46.000. Oke. Nah, ini menjadi apa nih? 4.600.000 dibagi dengan 115. Nah, ini kalau dibagi, coba ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan atau kita bagi 460 dibagi 115. Ya, ini jadi 460 dibagi 115 itu 4 hasilnya ya. Ini dibagi ini 4. Berarti sama dengan 40.000. Nah, ini apa harga beli? Jadi jawabannya C ya, C. Nah, kalau kalian sudah tahu rumusnya, kalian tidak perlu dari sini ke sini, tapi cukup rumusnya ini langsung dipakai. Tuh. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 10. Lucy membeli handphone dengan harga 2 juta. Dikarenakan ada kebutuhan mendesak handphone tersebut, ia jual dengan harga 1.840.000. Persentase kerugian. Ya, jadi harga belinya itu 2 juta. Harga jual itu 1.840.000. Maka ruginya ya, ruginya adalah 2 juta dikurangi 1.840.000 itu sama dengan 160.000 ya, rugi. Nah, berapa persentasenya? Alhamdulillah. Ya, ini agak flu ya. Persentase rugi itu sama dengan rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Jadi 160.000 dibagi dengan 2 juta dikalikan 100%. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ini kita coret 4, ini coret 4. Kemudian ini 100, nolnya 2 coret ya. Jadi 16 bagi 2 ya. 16 dibagi 2 sama dengan 8%. Ya, jadi kerugiannya 8%. Iya, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang
berikutnya. Nomor 11 ya. Sebuah pusat perbelanjaan memberikan kupon undian berhadiah rumah untuk para konsumen. Setiap berbelanja dengan membayar 30.000 akan mendapatkan 1 buah kupon undian dan berlaku kelipatannya. Ara membeli biskuit seharga 20.000, keripik seharga 10.000, sabun cuci 17.000. Dan alat tulis harga 15.000. Untuk semua produk makanan diberikan diskon 10%. Dengan demikian kupon yang akan diterima oleh Ara sebanyak ya, jadi jumlah harga dulu ya. Jadi jumlah harga itu sama dengan 20.000 ditambah 10.000 ditambah 17.000 ditambah 15.000. 30.000, 47, 57, 62.000. Nah, sehingga diskonnya, karena diskon ya, diskon 10% itu berarti sama dengan 10/100 dikalikan 62.000. Ini sama dengan dicoret satu berarti 6.200. Ini diskonnya. Sehingga harga yang harus dibayar itu sama dengan 62.000 dikurangi 6.200, jadi 55.800 ya. 55.800. Jadi karena ini setiap 30.000 itu mendapat 1 kupon, berarti ini 55.000 itu belum mencapai 30 ya. Belum mencapai 60, berarti hanya mendapatkan 1 kupon. Jadi jumlah kupon yang diperoleh adalah 1 ya, 1 buah. Jadi jawabannya A. Oke. Ya. Gimana, bisa ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Di sebuah restoran, Risa membeli makanan seharga 25.000 dan minuman seharga 12.000. Jika makanan dan minuman tersebut dikenai pajak 10%, maka total harga yang harus dibayarkan adalah, nah, jadi jumlah harga itu sama dengan 25.000 ditambah 12.000, sama dengan 37.000. Kemudian pajak ya, pajak 10%, maka ini ya 10/100 dikali 37.000. Ya, sama dengan ya, coret
dicoret, jadi 3.700. Jadi yang harus dibayar itu sama dengan 37.000 ditambah 3.700. Jadi sama dengan 40.700. Ya, 40.700 jawabannya C. Oke, saya kira masih cukup paham ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Beberapa buah bangun datar dirangkai membentuk menara seperti gambar di bawah ini. Tinggi menara di samping adalah, nah ini. Jadi karena ini sama dengan ini, berarti ini 13 juga ya, ini 13. Kemudian ini 13, karena ini sama dengan ini, berarti ini 10. Maka ini karena sama kaki, ya, kita cari garis tingginya, maka T di sini tinggi segitiganya, ya, tinggi segitiga itu sama dengan apa? Akar dari 13 kuadrat dikurangi ini, karena ini 10 berarti ini 5, ini juga 5, berarti kurangi 5 kuadrat ya. Akar dari 169 kurangi 25 sama dengan akar 144 atau sama dengan 12. Jadi tinggi menara itu sama dengan berapa ini? 10 ya. Ini 10 ditambah 13 ditambah ini 12, 25, 35 cm ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 14. Keliling segitiga di bawah ini adalah, kelilingnya ya tinggal menambahkan saja ya, 10 cm ditambah 24 cm ditambah 26 cm. 50, 60 ya, 60 cm. Jawabannya adalah B. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Rosi berlari mengelilingi taman yang berbentuk persegi. Setelah berlari sebanyak 3 putaran, ternyata ia telah menempuh jarak 1,2 km. Panjang setiap sisi taman tersebut adalah, nah, jadi lintasan atau panjang lintasan itu sama dengan 1,2 km. Ini kalau jadikan meter itu tambah ini tambah 1200 meter. Itu 200 meter. Ini lintasannya. Nah, karena ini berputar selama 3 kali, sebanyak 3 kali, maka keliling persegi ya, persegi itu berarti 1.200, maaf ya, 1.200 dibagi dengan 3 sama dengan 400. Ini keliling persegi.
Nah, sehingga karena keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali S. Sehingga 4S itu sama dengan 400. Jadi S-nya sama dengan 100 ya, meter. Nah, panjang setiap sisi taman tersebut adalah 100 meter. Jawabannya adalah D. Oke, bagaimana sahabat MS semuanya? Karena waktunya terlalu lama, maka untuk episode yang pertama ini kita cukupkan sampai 15 nomor dulu ya. Kita akan lanjutkan di episode yang kedua. Nah, untuk memperoleh pemberitahuan episode 2, jika saya sudah mengupload videonya, itu tentunya kalian harus klik tombol subscribe-nya, sehingga nanti kalian akan memperoleh pemberitahuan kalau episode 2 itu sudah tayang gitu ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.